diduga setelah dipaksa minum racun jenis potas oleh bro, nanti takutnya diracun pula itu yang namanya AF di situ biar nggak memberikan keterangan, mati di tempat pula. Kita butuh AF itu sehat walafiat biar dia bisa memberikan keterangan. Ini keterangan Dede ini benar. Kami yakinkan berulang-ulang kepada dia. Ini ancamannya nggak main-main, 9 tahun. Belum nanti ada pasal lain mungkin bisa bertambah. Memberikan kesaksian palsu, berita bohong, apalagi mengakibatkan orang dihukum itu 9 tahun ancamannya. Saya sudah sampaikan sama Dede, dia katakan enggak apa-apa, saya siap. Kalau misalnya bukan cerita itu benar, saya pikir nggak ada, dia bisa lari, dia bisa nggak mau ngaku, nggak ada kepentingan dia. Tapi menurut dia nggak tenang, dia gelisah hidupnya, sehingga dia mau bersaksi. Ya kan? Kami katakan siap, Anda akan dihukum. Oh siap. Jadi nggak usah dilaporkan pun, katanya ada pihak yang mau melaporkan dia, nggak usah dilaporkan pun, sudah kami laporkan. Dan LP-nya kami nggak cabut, sedang berjalan sekarang. Dan kami akan tetap memproses kepada laporan itu. Dan dia terancam hukuman itu. Kami sudah sampaikan, kami tidak akan cabut. Kami akan lapor, kami akan lanjutkan karena Anda memberikan atau menyatakan berita bohong. Dia katakan siap, Pak. Dan terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya, saya tahu motornya apa, smash warna pink. Ya menurut saya sangat disayangkan karena kesaksian itu adalah bohong. Mereka mengatakan AF ini mengatakan bahwasannya di malam kejadian itu dia melihat saya mengendarai motor warna pink yang melakukan kejahatan seperti itu salah. Wajar sebagai masyarakat di sini saya geram Bapak Kapolri, karena ada banyak masyarakat yang tidak tahu menahu persoalan kasus pembunuhan Vina Cirebon, ditetapkan tersangka, dipaksa memberi keterangan sesuai dengan keinginan oknum aparat Polri. Bahkan ada. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang kasus Vina Cirebon, yaitu yang berhubungan dengan AF. Lama menghilang, AF ditemukan dalam kondisi yang mengejutkan. Untuk video lengkapnya simak cuplikan berikut ini. Kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif. Wajar sebagai masyarakat di sini saya geram Bapak Kapolri, karena ada banyak masyarakat yang tidak tahu menahu persoalan kasus pembunuhan Vina Cirebon, ditetapkan tersangka, dipaksa memberi keterangan sesuai dengan keinginan oknum aparat Polri. Bahkan ada yang disuruh minum air kencing. Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, baru bangunkah Bapak? Wajar sebagai rakyat saya kecewa, wajar sebagai rakyat saya putus asa, karena ini membuat kami sebagai rakyat merasa terancam. Jangan-jangan kami semua hanya sedang menunggu giliran menjadi korban rekayasa penegakan hukum seperti ini. Saya Krisyanto Yenoni berharap dan memohon dengan sangat, usut tuntas kasus ini, ungkap semua kebenarannya, dan apabila ada oknum-oknum aparat nakal, tindak tegas, tegakkan hukum, dan buatlah rakyat merasa puas, buatlah rakyat merasa percaya bahwa keadilan masih ada Bapak Kapolri. Soalnya mau kemana lagi Pak? Saya bayar pengacara pun nggak akan mampu. Kamu tahu nggak kita sudah lapor ke Bareskrim? Tahu Pak beritanya. Kamu tahu nggak dalam minggu ini kita akan gelar perkara dan kamu jadi tersangka? Tahu? Ketika jadi tersangka mereka bebas, kamu dipenjara. Pasti. Oke. Kamu pernah dengar nggak cerita dari AF, Vina dan Eki itu meninggalkan? Nggak pernah Pak. Nggak pernah. Soalnya dari setelah kejadian kesaksian itu kurang lebih satu minggu saya keluar kerja itu Pak. Ya kan gini loh, kan ini yang ditangkap itu kan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan. Berarti Parudiana tahu dong bahwa mereka bukan yang bunuh. Kurang lebih Pak. Mungkin. Mereka tahu dong mereka bukan pemerkosa. Karena saksinya kan kamu yang bohong. Pertanyaannya adalah, kenapa Parudiana itu menangkap mereka, menuduh dengan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka, apa salah mereka buat Parudiana?
Dan apa manfaat bagi Parudiana mengorbankan orang tidak berdosa, membuat kamu menjadi saksi palsu? Kan ini sudah bukan lagi dugaan. Kamu ngomong saksi kamu palsu nggak? Palsu, Pak. Saya bilang palsu. Kamu bohong di depan penyidik. Bohong saya. Kenapa kamu bohong di depan penyidik? Ya karena saya disuruh, Pak. Disuruh oleh siapa? Disuruh dengan Aib sama Parudiana. Keterangan. Keberadaan terkini Aeb, sang saksi kunci polisi, sudah dibocorkan ayahnya pada Kang Deddy Mulyadi. Di Bandung, di Polda. Ia tinggal di dekat Polda Jabar dan kerap keluar masuk institusi tersebut. Dugaan publik bahwa Aeb dilindungi Polda Jabar pun kian menguat, apalagi menurut informasi yang diterima Kang Deddy, ada warga yang melihat Aeb dikawal 3 sosok berambut gondrong di sebuah tempat. Tetapi saya juga mendapat banyak informasi dari warga sekitar bahwa Aeb dan Dede juga pernah berkunjung ke Pleret, ke desa Palingihan, berziarah ke makam ibunya, dikawal oleh 3 orang berambut gondrong. Sudah menjadi rahasia umum jika polisi intel yang tengah menyamar kerap berambut gondrong bak preman sangar. Ini keterangan Dede ini benar. Kami yakinkan berulang-ulang kepada dia. Ini ancamannya nggak main-main, 9 tahun. Belum nanti ada pasal lain mungkin bisa bertambah. Memberikan kesaksian palsu, berita bohong, apalagi mengakibatkan orang dihukum itu 9 tahun ancamannya. Saya sudah sampaikan sama Dede, dia katakan enggak apa-apa, saya siap. Kalau misalnya bukan cerita itu benar, saya pikir nggak ada, dia bisa lari, dia bisa nggak mau ngaku, nggak ada kepentingan dia. Tapi menurut dia nggak tenang, dia gelisah hidupnya, sehingga dia mau bersaksi. Ya kan? Kami katakan siap, Anda akan dihukum. Oh siap. Jadi nggak usah dilaporkan pun, katanya ada pihak yang mau melaporkan dia, nggak usah dilaporkan pun, sudah kami laporkan. Dan LP-nya kami nggak cabut, sedang berjalan sekarang. Dan kami akan tetap memproses kepada laporan itu. Dan dia terancam hukuman itu. Kami sudah sampaikan, kami tidak akan cabut. Kami akan lapor, kami akan lanjutkan karena Anda memberikan atau menyatakan berita bohong. Dia katakan siap, Pak. Dan jangan-jangan Aib juga pelakunya. Jangan-jangan Aib yang bersaksi yang katanya melihat si Peggy Setiawan ada di lokasi kejadian. Jangan-jangan Parudiana juga, jangan-jangan ya Parudiana juga tahu bahwa ini sebenarnya meninggal ini karena pembunuh. Terus kemudian diskenariokan seolah-olah kecelakaan lalu lintas. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan Parudiana tahu itu. Iya. Ada misalnya jangan-jangan. Makanya masih beruntung kau ketika ini selesai di pra-peradilan, tidak langsung dikuliti di pokok perkara. Bayangkan kalau di pokok perkara setiap saksi itu akan dicecar, dikuliti. Penyidikannya itu sudah memaksakan dan janggal, maka siap-siap terungkap di persidangan. Masih untung belum terungkap di pokok perkara. Bayangkan nanti kalau terungkap di pokok perkara, bisa-bisa itu pelapornya Rudiana ketahuan itu. Ada keterangan-keterangan yang nanti tidak bisa jawab. Setelah Peggy Setiawan bebas, kini giliran sosok Aib yang menjadi sorotan publik. Namanya disebut-sebut menjadi salah satu saksi yang diduga memberikan kesaksian palsu dalam kasus Vina Cirebon pada 2016 silam. Pasalnya, kesaksian Aib itulah telah membuat Peggy Setiawan jadi tersangka. Aib adalah orang yang mengaku melihat langsung rombongan geng motor menyerang Vina dan Eki di Talun, Kabupaten Cirebon pada 27 Agustus 2016. Meski begitu, kini kesaksiannya itu justru berbalik arah kepadanya setelah status tersangka Peggy Setiawan batal dan tidak sah. Aib dituding telah memberikan kesaksian palsu karena ucapannya itu tak terbukti menunjukkan terduga adalah pelakunya. Kini nasib Aib pun menjadi perbincangan publik. Tak hanya itu, sebelumnya Aib juga dicurigai jenderal hingga disorot ahli psikologi forensik. Sebelumnya, mantan Kabareskrim Komjen Susno Duaji mengungkap analisanya yakin Peggy Setiawan bebas dari sangkaan. Sebaliknya, Susno Duaji justru mencurigai sosok saksi bernama Aib sebagai pelaku sebenarnya atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Menurut Jenderal Polri ini menjelaskan jika dirinya jadi penyidik yang menangani kasus Peggy Setiawan, ia akan mendalami keterangan Ibtu Rudiana dan Aib.
Sebab menurutnya 11 nama pelaku pembunuhan Vina dan Eki bermula muncul dari Ibtu Rudiana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Namun Ibtu Rudiana tidak menjelaskan dari mana 11 nama itu ia temukan. Sementara informasi soal keberadaan 7 terpidana bersumber dari saksi Aep dan Dede. Bahkan sebelum Peggy Setiawan ditangkap di tahun 2024, Aep juga sempat muncul dan mengaku mengenali wajah Peggy Setiawan. Kepada penyidik, Aep bahkan mengaku masih ingat wajah Peggy yang ia lihat pada malam kejadian. Karena kesaksiannya itu membuat Peggy Setiawan akhirnya ditahan menjadi terduga. Informasi Aep tersebut menurut Susno Duaji, keterangan saksi tersebut harus diperdalam lagi oleh penyidik. Mengapa saya yakin Peggy ini akan bebas? Yang saya perdalam adalah Aep. Karena adanya 11 nama itu berasal dari BAP Rudiana. Rudiana tidak ada di TKP pasti dari Aep. Dede sama Melmel, ungkap Susno Duaji dikutip dari YouTube Official iNews. Oleh karena itu, mantan Kabareskrim Susno Duaji meminta agar Peggy Cianjur dan Aep segera diperiksa.